Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiah, dalam ketetapan iman, Islam dan ihsan, istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan beriktikaf di Masjid Al-Muqarrabin, seraya kita terus berzikir kepada Allah. Harapan dan doa kita semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita berlanjut fi sifati na'lihi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang sandal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan alas kaki yang lain. Segala sesuatu yang dinisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sesuatu yang istimewa dan mulia dan patut untuk kita ketahui, kita pelajari, kemudian kita bisa menjadikan uswah, menjadikan keteladanan. Segala hal yang kita lakukan adalah ada contoh-contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani muthanna syirakuhuma. Dinyatakan adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai sepasang sandal yang terbuat dari kulit, kemudian di dalam sandal tersebut terdapat tali. Ada ikatannya, ada tali yang sebagaimana untuk tempat jari ibu jarinya dan juga jari-jari yang lain. Ini adalah bagian dari apa yang telah diberikan contoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah kemuliaan yang sangat luar biasa dibanding dengan posisi pada saat itu Nabi Musa alaihi salam. Di dalam Quran surat Toha diterangkan pada suatu ketika Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk melepaskan na'lik, disebut sandalnya. Biwadil muqaddasi tua, di sebuah Muqaddasi tua, pada saat itu diperintahkan oleh Allah Nabi Musa alaihissalam untuk melepaskan alas kakinya. Kemudian di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan Mi'raj, perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan amar atau perintah sebagaimana yang Allah perintahkan pada saat itu kepada Nabi Musa. Di sini menunjukkan betapa agungnya kedudukan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sesuatu yang bersama Nabi Muhammad menjadi terasa agung karena bersama Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj di satu tempat yang sangat istimewa, yang belum pernah terjangkau oleh siapapun, bahkan malaikat pun, rajanya malaikat, pimpinannya malaikat, yakni malaikat Jibril alaihissalam pun tidak diperkenankan untuk sampai ke tempat itu yang dikenal dengan Makanul Khitab. Dalam Quran disebut dalam surat An-Najm adalah Sidratil Muntaha.
Di saat di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh dan bersama dengan apa saja yang ada di dalam diri Nabi Muhammad, termasuk sandal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadau ahadul qibalaini bainal ibham wallati taliha wal akhara bainal wusta wallati taliha. Jadi ketika Rasulullah sallallahu diceritakan tentang sandal beliau, ya, jadi didapatin ada tali yang pas mengikat di dalam ibu jarinya. Kan banyak sekarang bentuk-bentuk sandal yang seperti itu, jadi pas kita pakai itu ibu jari kaki kita langsung masuk ke dalamnya. Kemudian ada yang ditarik ke belakang, kemudian nanti sebelahnya adalah untuk menjadikan ikatan yang kuat sehingga ketika digunakan sandal itu, ya, kuat sekali, tidak mengganggu pada saat digunakan untuk berjalan. Kemudian Rasulullah juga dinyatakan bahwa sandalnya itu di belakangnya itu berlapis dua, artinya istilahnya boleh dikatakan agak tinggi sedikit, ya, agak tinggi sedikit. Kalau sekarang banyak sandal tersebut langsung, ya, modelnya kan diproduk dengan kondisi nanti di depannya agak tipis tapi di belakangnya agak tebal. Tapi sistemnya tidak sebagaimana di zaman Rasul, yakni artinya kulitnya itu berlapis, jadi lapis dua gitu. Ya, kalau sekarang sistemnya adalah bahannya juga berbeda, jadi langsung, ya, dicetak bahwa yang di belakang adalah agak tinggian. Ini berarti hakikatnya melakukan produk yang semacam ini ada contoh, yang dicontoh adalah Nabi kita Muhammad. Yang dicontoh adalah sandal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah juga memberikan satu contoh, ada amalia-amalia yang Rasulullah selalu anjurkan. Di dalam An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyakula, yakni ar-rajulu bisimali, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kita sebagai umatnya, dan pada saat itu khitabnya kepada para sahabat-sahabatnya. Apa yang dilarang oleh Rasulullah? Ayyakula, yakni ar-rajula bisimali, yaitu makan, menikmati rizki yang Allah karuniakan kepadanya berupa makanan-makanan itu. Rasulullah melarang menggunakan tangan kiri. Jadi diperintahkannya untuk memakan itu dengan menggunakan tangan kanan. Ini bab awal sudah dibahas, tapi ini hadisnya terulang kembali karena ini ada kaitannya dengan menggunakan sandal. Au yamsiya fi na'li wahidah. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika mengenakan sandal juga Rasulullah selalu memberikan contoh dengan posisi kaki kanan terlebih dahulu. Ini amaliyah sunnah yang dicontohkan Nabi. Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan keseluruhan dari kehidupan kita sebagai orang yang beriman, yang ikut kepada Nabi Muhammad, selalu dicontohkan. Karena itu nanti akhirnya menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua aktivitas-aktivitas dalam kehidupan umat Islam itu nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang telah dicontohkan Nabi, diceritakan dalam catatan sejarah, dalam hadis, itu semua adalah bagian dari keteladanan yang Rasulullah tunjukkan kepada kita. Jadi diusahakan kita ittiba kepada Nabi. Ketika kita menikmati makanan, maka gunakan tangan kanan kita. Kemudian ketika kita memakai sandal, usahakan sebagaimana yang dicontohkan Nabi, yaitu kaki kanan terlebih dulu. Di saat melepasnya nanti adalah dengan menggunakan kaki kiri terlebih dahulu, kemudian yang kanan nanti bagian yang akhir.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin fa idza naza'a falyabda bis shimal faltakul yaminu awwaluha tun'alu wa akhiruha tunza'u. Kemudian diceritakan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul mengajarkan kepada kita kalau ketika kita menggunakan sandal, gunakan kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian di saat melepaskannya, usahakan melepaskannya kaki kiri terlebih dahulu, kemudian kaki kanan di akhir. Jadi permulaannya kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian melepas kaki kiri duluan, kemudian kaki kanan diakhirkan. Hal yang semacam ini adalah ittiba kepada yang dicontohkan oleh Nabi. Berarti kita menggunakan sandal jadinya ibadah, karena ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita juga kalau memang punya kemampuan, kita juga memilih menggunakan sandalnya juga sandal terbuat dari kulit. Kulitnya pun kita nanti juga harus pelajari dengan baik, takut nanti ada hal-hal yang tidak baik. Karena di zaman sekarang ini Masya Allah, kita ini pengen dipadamkan cahaya-cahaya agama Allah, syiar-syiar agama ini, bahkan nilai-nilai syiar kita kadang diusahakan oleh di luar sana pengen direndahkan. Banyak kasus-kasus yang terjadi, ada seseorang membeli sepatu. Ketika membeli sepatu, tanpa disadari ketika sepatu itu rusak, kemudian lemnya sudah mulai pudar, terbukalah sepatu tersebut, ternyata giliran terlihat di dalamnya ada kertas. Jadi untuk biar diempuk itu di dalamnya ada kertas. Ternyata ketika dibuka kertas itu adalah Al-Quran yang sudah lama, kemudian dipotong-potong, ditaruh di dalamnya. Artinya mereka kepingin bahwa kita umat Islam itu menghinakan kepada nilai-nilai syariat Islam sendiri. Tapi dalam hal hukum yang semacam itu, di saat kita tidak mengetahui yu'fa, Allah tidak akan ghadab, tidak akan marah, karena kita tidak ada unsur sengaja dan kita tidak tahu. Ya. Walaupun kita melakukan lama, selama sandal itu belum ketahuan atau sepatu itu belum ketahuan karena diisi dengan Al-Quran, kemudian hal itu kita tidak dihukum istihanah kepada Al-Quran. Kita tidak dihukumi seperti itu, karena kita tidak melakukan itu. Ada lagi sandal. Ketika sandal sekarang juga banyak sekali ada sandal, kita pakai itu biasa-biasa aja Pak, ketika kita melihat ada batiknya, kemudian variasinya, itu biasa-biasa aja. Ternyata ketika kita memandangnya di balik itu jadi tulisan lafaz Allah. Nah ini kan mereka semua kepingin merendahkan nilai-nilai keimanan kita. Dan kita biasa mengagungkan asma Allah, kemudian ditulis di dalam sandal tersebut setiap saat kita pakai. Jadi seolah-olah kita ini merendahkan Allah. Padahal dalam hukum fikihnya karena kita tidak mengetahuinya, ya kita tidak dihukumi dosa. Dan tidak ada nilai bahwa kita istihanah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah yang terpenting kita bagi umat Islam selalu perhatian. Ya, membeli sandal, membeli sepatu, produk-produk itu kita harus lihat betul bahwa di dalam produk itu tidak ada ya unsur kesengajaan, misi-misi untuk merendahkan nilai-nilai syariatul Islam. Sampai busana muslimah, Pak, itu juga harus hati-hati. Busana muslimah nanti ada itu yang namanya jilbab, ternyata nanti ada surah gambar-gambar yang itu tidak layak dipandang oleh kita, ya. Karena gambarnya apa? Gambarnya adalah gambar sesosok sepasang manusia dalam kondisi uryanan. Uryan ini adalah bighairi libas. Bighairi libas artinya tanpa busana. Jadi tanpa disadari motifnya kelihatannya indah, ya kan?
dipakai oleh keluarga kita sebagai seorang muslimah, syiarul Islam, dengan menggunakan jilbab yang syar'i yang kita harapkan sesuai dengan ajaran. Tapi ternyata di dalam jilbab tersebut terdapat lukisan-lukisan atau surah, foto-foto yang memang disengaja, ya, seolah-olah biasa-biasa aja. Ternyata kita lihat dengan teliti, kemudian didapati gambar-gambar yang tidak layak. Hal-hal yang semacam itu perlu kita teliti, perhatian. Umat Islam harus perhatian ketika memberi sesuatu tersebut. Ada juga motif sebuah baju muslimah, ya, dilihat biasa-biasa aja. Ternyata tanpa disadari ketika seorang yang memakai itu seperti ini, Pak, tangannya begini, itu ternyata menjadi, ya, syiar-syiar agama lain. Itu bermacam-macam. Makanya Masya Allah, Rasulullah jauh sebelum semua ini terjadi sudah diberikan nilai-nilai ajaran dan contoh dari Nabi. Bagaimana baju yang harus dipilih oleh kita, kemudian bagaimana sandal yang harus kita pakai, semua sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan satu uswah keteladanan ketika kita duduk, ya, duduk ngobrol bersama kawan, ya. Dalam kondisi seperti itu apa yang dicontohkan Nabi? Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yatahaddatsu, ya, yahlaqna alaihi. Kalau Nabi Muhammad kalau misalnya suatu saat berkumpul dengan sahabat, ya, biasa Rasulullah berkumpul dengan sahabat terus memberikan nasihat, bimbingan tentang din. Pada saat Rasulullah duduk bersama dengan sahabat itu, kemudian sandalnya dilepas, ya, walaupun mungkin duduknya di tanah, duduk di tanah, atau mungkin bisa, ya, saya pernah dapatkan guru pada saat posisi duduk, ya, bersama murid-muridnya di sebuah tempat, itu sandalnya dilepas, kemudian sandalnya dijadikan tempat duduk, ya, tempat duduk. Jadi ini diantaranya adalah akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, amalia-amalia yang ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah luar biasa ini harus kita usahakan juga untuk kita mengamalkannya. Nabi juga punya khuf. Khuf itu artinya adalah taubahnya sebuah kaos kaki tapi terbuat jadi kulit sehingga menutupi mata kaki, dan ini biasa sama Rasulullah di saat sholat itu beliau tidak lepaskan, ya, tidak dilepaskan. Lah khuf ini Bapak biasanya terpakai di saat Rasulullah mungkin dalam kondisi ada safar, dalam bepergian. Ada juga khuf ini suka dipakai juga di saat-saat dalam kondisi suasana musim dingin, ya. Biasanya kita kalau ada tamu-tamu dari daerah-daerah tertentu ke Indonesia ini masih banyak, ya, menggunakan khuf, ya. Dan kita kalau pernah mengetahui pelajaran ini atau pernah kita mendengarkan kisah-kisah ini, insya Allah kita sudah langsung bisa husnudzon kepada orang ini. Takutnya nanti kita nggak paham, kemudian jadinya suudzon. Ini orang gimana sih masuk masjid mau kok sepatunya nggak dicopot itu. Jadi itu beda Pak dengan apa? Dengan jawrabah, dengan khidah, dengan sepatu itu berbeda. Dia bentuknya ya kayak kaos kaki tipis, kemudian biasanya juga ada bentuk jari-jarinya. Kemudian itu nanti dia akan memakai, cara pakainya yang Rasulullah contohkan yaitu setelah wudhu. Jadi wudhu dulu, setelah wudhu dipakai. Kemudian nanti di wudhu berikutnya, ya, wudhu berikutnya misalnya dipakai pada sholat subuh seperti ini, nanti wudhu sholat duhur itu gak dilepas, kemudian hanya diusap luarnya saja. Hal yang semacam ini ketika kita ketahui dan kita memang suatu saat butuh untuk menggunakannya, misalnya dalam suasana musim dingin, nah ini menjadi apa? Menjadi rahmah, menjadi
rahmah bagi kita, menjadi kemudahan bagi kita sebagai umatnya. Jadi semua apa yang dicontohkan Nabi itu membawa kebaikan-kebaikan untuk kita, ya. Jadi kemudian di saat itu Rasulullah menggunakan khuf ini juga dalam kondisi beliau sholat juga tidak dilepas, ya. Kalau kita dalam kondisi tidak dalam bepergian menggunakan khuf itu, yaitu waktunya adalah sehari, ya, semalam. Tapi kalau nanti kita dalam safar itu sampai bisa terjadi 3 hari 3 malam, selama nanti tidak terjadi hadas besar kepada kita. Karena kalau kata hadas besar, posisinya nanti kita harus melepas itu, karena untuk mandi besar itu harus air itu merata ke seluruh anggota tubuh kita, termasuk kaki kita harus terkena air dengan sempurna. Bahkan di zaman itu Bapak, di zaman para sahabat itu mengambil keberkahan apa yang pernah ada di dalam diri Rasulullah. Kemudian banyak sahabat-sahabat mengambil keberkahan. Artinya apa? Sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia minta kepada Allah bil barokah apa yang pernah dipakai Rasulullah menjadikan apa? Dawa, menjadikan obat. Hal-hal itu terjadi juga di zaman para sahabat. Ya, karena ini apa? Nisbah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sesuatu yang dinisbah kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah sangat luar biasa, sangat istimewa. Ada satu benda, ya, yang selalu kita pakai juga, yang namanya siwak, ya. Siwak ini artinya kan kayu yang ditentukan oleh Rasulullah, menggunakan kayu ini. Nah, kemudian setelah ditentukan oleh Rasulullah, ternyata setelah kita gunakan berapa hikmah fadail dari menggunakan siwak, ya. Boleh dikatakan logikanya kadang-kadang nggak masuk di akal, Pak. Tapi ini ketentuan dari Nabi, kita harus yakin dan percaya. Jadi seseorang yang penghafal Quran, penghafal hadis, penghafal sirah-sirah nabawiyah itu, kemudian dia mau menghafalnya menggunakan siwak. Ini sesuatu yang ditunjuk oleh Nabi, yang dicontohkan Nabi, ditunjuk Nabi. Dan bendanya itu biasa kapan saja kita bisa dapatin. Artinya benda ini enggak semuanya tersentuh oleh Nabi, namanya kayu secara umum. Ya, disebut kayunya Nabi menyatakan bahwa ini adalah namanya kayu arak. Gunakan untuk siwak. Cara menggunakannya ditunjukkan Nabi. Fadilahnya banyak sekali. Orang mau menghafal Quran pakai siwak. Kemudian selesai itu, ya, dia menghafal Quran yang dimulai dengan pakai siwak terlebih dahulu, maka Allah memberikan nilai keberkahan. Hafalannya lebih kuat, ya, hafalannya lebih kuat, nggak mudah untuk hilang. Ya. Dan ini juga amal kecil ini banyak umat Islam juga yang belum mengamalkannya. Kadang-kadang mempunyai nilai rada negatif. Kayaknya umat Islam itu jorok gitu kan, ya. Menggunakan kayu siwak, habis itu ditaruh di kantongnya, ya kan? Loh, dalam hukum fikih Bapak, lisan kita ini selalu ada yang namanya busok. Busok itu ludah. Ludah itu dalam hukum Islam, selama ludah itu kin, lidah itu murni, tidak dihukumi najis. Jadi ya nggak ada yang masalah. Toh itu kembali kepada dirinya sendiri, tidak belok ke sana kemari, nggak dipakai oleh banyak orang. Yang namanya siwak ya kita pakai secara individu, ya kan? Justru berbeda dengan Bapak menggunakan sendok gitu kan. Sendok itu kan kepake banyak orang, digonta-ganti orang yang memakai, gitu kan? Lalu siwak kita pakai sendiri, ya, kita pakai sendiri dan punya satu kelebihan yang istimewa Allah berikan. Kalau kita menggunakan siwak, itu siwak Bapak tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap, walaupun kita pakai berkali-kali, ya. Tapi Bapak nanti bisa uji coba, ada tajribat, dites, Bapak menggunakan kayu sembarangan, digunakan siwak. Nggak usah pakai kayu yang sembarangan yang biasa kita pakai tusuk gigi itu Pak.
Tusuk gigi sudah pakai itu. Habis Bapak pakai, Bapak taruh. Nanti coba siang lagi Bapak pakai lagi. Sebelum Bapak pakai cium dulu. Aroma sudah nggak sedap. Ya, itu bedanya. Apa yang telah dicontohkan Nabi, Masya Allah, semua membawa kebaikan-kebaikan, dan itu semua adalah memberi manfaat yang sangat besar bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, semoga sekilas yang kami ceritakan tentang apa yang ada bersama dengan Nabi Muhammad merupakan amaliyah-amaliyah yang istimewa yang selalu kita harus usahakan untuk ittiba mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, bertambah rasa mahabbah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, bertambah rasa kecintaan kita untuk menghidupkan amaliyah sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad salatan tamla'u khazainallah nura wa takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al istima'na hadha istima'an marhuma tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban ila ghafartah wa la hamman ila farajtah wa la maridan ila syafaitah wa la daynan ila qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita yassartah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.